Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Titus 1 ayat 1-4 yang berbunyi, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Hamba di dalam bacaan ini adalah sebutan bagi orang yang sepenuhnya berada di bawah kehendak dan otoritas tuannya. Ia tidak berhak atas dirinya sendiri, melainkan tuannya lah yang berhak atas dirinya, karena ia adalah milik tuannya. Sedangkan rasul itu berarti orang yang diutus. Orang ini memiliki surat tugas resmi untuk mewakili orang yang mengutus. Itulah gambar keberadaan dan tugas Paulus. Sebagai hamba, ia harus taat, dan sebagai rasul, ia memiliki wewenang. Lalu, apa tugas Paulus sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus? Yang pertama, menjalankan fungsi penggembalaan, yaitu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, memberi pengetahuan yang lengkap akan kebenaran yang menuntun kepada kepatuhan. Yang ketiga, memberitakan Injil. Ketiga hal ini Paulus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu banyak hal yang Paulus alami, dicemooh, difitnah, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, mengalami percobaan pembunuhan. Dia bahkan rela mengalami ini semua karena status yang disandangnya, yakni sebagai rasul dan hamba Allah. Saya pun saat ini sedang belajar untuk dapat menjadi hamba Allah yang taat. Waktu itu saya dihadapkan dengan dua pilihan, di mana saya harus memilih salah satu dari dua sekolah untuk melanjutkan studi saya. Saat itu saya ingin untuk masuk ke sekolah A. Lalu saya dan orang tua saya meminta petunjuk dari Tuhan, kira-kira sekolah mana yang Tuhan inginkan buat saya. Tapi ternyata Tuhan menghendaki saya untuk masuk ke sekolah B, dan saya mengikuti apa kemauan Tuhan. Awalnya saya merasa menyesal, namun saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan telah memilih sekolah yang terbaik untuk saya. Karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebagai orang yang harus belajar dan memelihara iman, saya juga belajar untuk tetap konsisten dalam membaca Alkitab setiap pagi, agar saya bisa terus belajar dan memelihara iman saya. Dalam setiap suratnya, Rasul Paulus selalu memperkenalkan diri sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ia sama sekali tidak mengharapkan pujian atau penghormatan pribadi melalui status tersebut. Bagi dia, setiap orang yang berstatus sebagai hamba Tuhan dan Rasul Yesus Kristus justru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu selain mendorong orang-orang pilihan Allah agar kuat dan teguh dalam iman, juga membimbing mereka kepada ajaran yang benar. Orang-orang yang telah diselamatkan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bagi bayi yang baru lahir, mereka memerlukan kasih, perhatian, dan juga makanan. Mereka perlu tahu bagaimana seseorang harus hidup menurut iman Kristen. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membantu mereka? Caranya dengan mengajarkan pengetahuan akan kebenaran, yakni pengetahuan yang akan memimpin orang untuk hidup kudus.
Titus adalah salah satu anak didik Paulus yang membawa sukacita di hati Paulus dan disebut dengan panggilan anakku yang sah. Sebutan ini membuktikan bahwa Titus merupakan anak rohani Paulus. Surat ini juga ditujukan kepada Titus yang pada waktu itu berada di Kreta karena telah ditinggalkan di sana oleh Paulus untuk mengurus jemaat di sana. Paulus mengirim Titus ke Kreta untuk menjadi contoh bagi pengikut Kristus di sana. Titus tidak hanya diminta berbicara kepada mereka tentang bagaimana cara menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi juga memperlihatkan kepada mereka bagaimana seharusnya laku hidup seorang pengikut Kristus. Melalui surat ini, sebagai orang percaya, kita beroleh pengertian akan maksud Allah bagi kita, yaitu bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan kebenaran. Yang dimaksud oleh Lukas 18 ayat 8 itu, masih adakah iman di bumi? Itu teks aslinya ini. Ini bacanya pistis. Pistis, pernah dengar ya? Pak Iras kan sering ngomong pistis, pistewo. Itu maksudnya. Pistis. Kalau dalam bahasa Ibrani kan dari kanan ke kiri ya. Seperti Arab. Dalam bahasa Ibrani disingkat 3 huruf. Alef, mem, sama nun. 3 huruf ini kalau dalam bahasa Ibrani bisa dijadikan emunah. Artinya yaitu menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Jadi kalau kita percaya bahwa Pak Jokowi itu Presiden Indonesia, itu kan percaya doang. Enggak menyerahkan diri kan? Bukan iman. Iman itu menyerahkan diri. Jadi kalau saya bicara saya percaya Tuhan Yesus, artinya kuserahkan hidupku untuk Tuhan Yesus. Terserah mau diapakan ya Tuhan. Terserah. Itu iman yang benar. Iman itu emunah atau pistis ini menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Itu iman. Itu iman yang ditanya oleh Tuhan Yesus ketika datang kembali. Masih adakah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk aku? Itu bahasa lebih jelas tuh. Menyerahkan hidupnya untuk aku. Masih ada enggak? Dulu waktu Tuhan Yesus berangkat, para murid menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Mati satu persatu. Waktu Tuhan datang lagi, masih adakah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk aku? Menyerahkan hidup tidak harus mati fisik. Mati dari segala keinginan. Segala sesuatu yang diperbuat untuk Tuhan. Itu hebat tuh. Kiranya surat Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun juga memiliki tugas yang sama, yaitu mendorong orang untuk bertumbuh menuju kedewasaan iman melalui pengetahuan akan kebenaran. Menuju kedewasaan iman melalui pengetahuan akan kebenaran. Maka doronglah mereka untuk mencari kebenaran itu di dalam Alkitab. Sementara kita sendiri tetaplah setia untuk hidup di dalam kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih.